Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Lolos bersama saya Zainal Arif Suparti. Masih dalam rangka persiapan untuk tes CPNS di tahun 2023 ya teman-teman. Kali ini kita akan membahas materi dari lebih tepatnya soal-soal dari tes karakteristik pribadi atau TKP. Dalam tes TKP ini setiap pilihan jawaban memiliki nilai yang berbeda. Jawaban yang paling tepat memiliki nilai 5. Kemudian akan menurun berdasarkan pilihan jawabannya. Kalau semakin buruk berarti atau semakin tidak tepat berarti akan semakin kecil ya, dari 5, 4, 3, 2 dan 1. Sebelumnya saya ucapkan selamat bagi teman-teman yang sudah lolos seleksi administrasi, tinggal mempersiapkan untuk soal TKP. Soal TKP ini soal yang cukup rumit karena di samping hampir semua jawabannya sama atau baik, juga kebanyakan adalah teks dan memerlukan waktu yang cukup lama untuk membacanya. Langsung saja teman-teman. Soal yang pertama, menurut Anda kemampuan untuk menyelesaikan setiap pekerjaan yang diberikan adalah ya, di sini dalam tes TKP itu lebih banyak ke pendapat ya, atau anggapan kita terhadap sesuatu hal ataupun sikap kita dalam menyikapi suatu masalah itu bagaimana. Jadi itu yang harus dikuatkan lagi, bagaimana kita menyikapi, lebih berpedoman kepada prinsip-prinsip dari aparatur sipil negara dan ya mencakup profesionalisme dan sebagainya ya. Nanti kita pelajari lagi materinya di lain video. Ini kita langsung saja melihat soal-soalnya seperti apa dulu. Menurut Anda kemampuan untuk menyelesaikan setiap pekerjaan yang diberikan adalah A. Suatu keharusan yang harus dilakukan. Yang kedua adalah suatu kebanggaan dalam hidup. Yang ketiga menjadi penyemangat untuk melakukan yang lebih baik di kemudian hari. Yang keempat adalah menjadi kunci untuk menghadapi tantangan di masa depan. Yang kelima adalah menambah nilai kemampuan diri di hadapan atasan. Ya, hampir semuanya itu adalah jawaban yang positif, tapi tentu saja ada yang paling baik. Nah, di sini aspek yang dinilai dalam soal ini adalah aspek profesionalisme. Ya, dalam hal kemampuan menyelesaikan suatu pekerjaan yang harus diberikan, itu adalah suatu keharusan yang harus dilakukan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Nah, kalau menjawab A dapat poin 5. Kemudian yang terbaik kedua apa? Menjadi penyemangat atau menjadi kunci menghadapi tantangan di masa depan. Ya. Tentu saja kalau menyelesaikan masalah adalah menjadi penyemangat. Kemudian menjadi tantangan di masa depan, menjadi suatu kebanggaan, dan yang terakhir yang paling sedikit nilainya adalah menambah nilai kemampuan diri di hadapan atasannya, karena kemampuan dirinya itu hanya untuk di hadapan ke atasan, bukan murni karena diri sendiri. Jadi itu yang membuat nilai dia tidak baik. Selanjutnya, Anda adalah seorang manajer kafe yang berpengalaman. Karena banyak usaha yang serupa bermunculan di sekitar kafe Anda, nilai penjualan Anda mengalami penurunan drastis. Hal ini tentu saja berdampak bagi kelangsungan kafe termasuk karyawan. Agar angka penjualan kafe kembali naik, yang Anda lakukan adalah menyebarkan brosur diskon terbatas di berbagai sudut kota. Sebagai manajer, saya akan mengikuti arahan dari atasan. Yang C, meminta semua karyawan untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan. Yang D, mengajak karyawan mendiskusikan strategi penjualan baru. Yang E, meminta pendapat dari karyawan mengenai hal yang mungkin menjadi penyebab penurunan tersebut. Itu ya.
Jawaban yang paling tepat itu apa? Dalam soal ini adalah aspek yang dinilai adalah aspek kemampuan menggerakkan dan mengkoordinir orang lain. Jadi yang paling tepat adalah meminta pendapat karyawan terlebih dahulu. Melakukan evaluasi terlebih dahulu. Karena mengkoordinir ya, berarti kita harus mengajak dulu ini. Mengajak karyawan untuk mendiskusikan strategi penjualan yang baru, ya. Kalau meminta pendapat itu bagian dari mengajak karyawan gitu ya. Kemudian yang terbaik ketiga itu adalah yang C, meminta semua karyawan meningkatkan. Terus kemudian baik kedua adalah membagi brosur diskon. Diskon itu kadang berdampak positif tapi kadang juga hanya berlaku sementara itu selagi diskonnya masih ada. Kalau tidak ada sudah hilang. Kalau yang B itu kemampuan menggerakkan atau mengkoordinirnya itu tidak ada karena menurut dengan atasan. Nomor 3, maraknya berita hoaks di media sosial yang disebabkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab membuat banyak orang terprovokasi, saling berdebat, bahkan saling merendahkan satu sama lain. Sikap Anda terkait hal ini adalah mengenali situs berita akurat atau tidaknya, sekedar membaca informasi yang ada tanpa ikut berkomentar di dalamnya, membatasi penggunaan media sosial kecuali untuk hal-hal yang penting saja, mengecek kebenaran berita yang beredar sebelum menyebarkannya, membaca informasi secara menyeluruh sebelum memutuskan kebenaran berita tersebut. Tentu jawaban yang paling tepat adalah nomor 3, jawaban yang paling tepat adalah mengenali sumber ya. Situs beritanya akurat atau tidak. Jawabannya adalah A. Ini yang mendapat 5 poin. Sebelum kita mengecek kebenaran beritanya, kita harus mengenali situsnya dulu. Jangan-jangan situsnya itu adalah abal-abal. Baru yang kedua mendapatkan poin terbanyak kedua adalah mengecek kebenaran. Kemudian yang poin 3-nya adalah yang E. Ini adalah poin 3, membaca menyeluruh sebelum ini benar atau salah. Ya, jadi berita itu dikenali benar atau tidaknya itu yang pertama kali dari sumbernya. Siapa yang mengatakan berita tersebut atau dari mana berita itu berasal. Kalau dari sumber yang tidak jelas, sudah pasti itu adalah berita yang tidak benar. Karena berita itu harus ada yang bertanggung jawab. Nomor 4, tim kerja Anda diberikan tugas untuk membuat draft proyek berskala besar oleh pimpinan dengan deadline yang cukup ketat. Padahal tugas tersebut merupakan tugas yang belum pernah Anda kerjakan sebelumnya, sehingga anggota tim Anda juga kebingungan karena belum memahami maksud dan cara mengerjakan tugas tersebut. Sikap Anda sebagai ketua tim adalah di sini dituntut sikap sebagai ketua tim. Yang A, mempelajari tugas serupa secara mandiri, baru membagikan pengetahuan saya pada anggota tim. Yang kedua, meminta tiap anggota tim untuk mempelajari proyek tersebut, baru kemudian mendiskusikan cara terbaik untuk menyelesaikannya. Yang C, mengerjakan proyek tersebut bersama sesuai dengan kemampuan tim dan mengatasi setiap kesulitan yang ada secara musyawarah. Yang D, meminta bantuan senior tim lain untuk bersama-sama dengan tim menyelesaikan proyek tersebut agar tugas dapat selesai tepat waktu. Yang E, meminta bimbingan atasan menjelaskan lebih dahulu bagaimana cara mengerjakan proyek agar selesai tepat waktu. Jawaban yang paling tepat adalah yang C. Kenapa aspek yang dinilai dalam soal
ini adalah kemampuan bekerja sama dan dalam kelompok. Jika tim diberikan tugas yang belum pernah dikerjakan, sementara tugas tersebut harus diselesaikan, sikap yang harus dilaksanakan adalah mengerjakan proyek tersebut bersama-sama sesuai kemampuan, dan jika ada masalah yang muncul diselesaikan dengan cara musyawarah gitu ya. Itu kebijakan dari ketua tim. Jika ketua timnya tidak mampu mengarahkan ke arah seperti itu, ya hasilnya tidak akan maksimal. Ini poin 5. Poin 4-nya adalah D itu ya. D ya, ini poin 4. Kemudian poin 3-nya B, poin 2-nya A, dan poin 1-nya adalah E. Lanjut, nomor 6. Nomor 5. Belakangan beredar kabar di kantor Anda bahwa sebagian pegawai yang memiliki penjualan terendah akan mendapatkan pengurangan gaji maksimal sesuai dengan hasil rapat evaluasi kerja yang diumumkan pada akhir bulan ini gitu ya. Sikap Anda terkait hal ini adalah: yang A, merasa cemas karena hasil penjualan bulan ini mungkin tidak sebaik yang diharapkan. Yang B, tetap tenang dan memastikan kebenaran berita tersebut sebelum mengambil tindakan lebih lanjut. Yang C, mencari informasi dari atasan terkait hasil evaluasi kerja agar bisa bersiap-siap jika saya masuk ke dalam daftar pegawai yang mendapatkan pengurangan gaji. Yang D, tidak terlalu khawatir karena berita tersebut bisa saja tidak benar. Yang E, tetap tenang karena saya sudah bekerja sebaik mungkin untuk meningkatkan hasil penjualan bulan ini. Jawaban yang paling tepat adalah tetap tenang dan memastikan kebenaran berita tersebut sebelum mengambil tindakan lebih lanjut. Itu ya. Aspek yang dinilai adalah kemampuan mengendalikan diri gitu ya. Jika termasuk pegawai yang mungkin saja termasuk ke dalam pegawai yang mendapatkan potongan gaji atau pengurangan gaji. Tetapi berita ini belum jelas karena baru akan diumumkan akhir bulan ini gitu. Jadi sebelum itu benar-benar diumumkan dan kita masuk atau tidaknya, kita harus tetap tenang gitu ya, dan memastikan kebenaran berita itu sebelum mengambil tindakan selanjutnya. Bagaimana tindakan selanjutnya untuk menghadapi apakah dapat pengurangan atau tidak. Kemudian yang poin 4 itu poin 5 ya. Poin 4-nya adalah yang C. Ini adalah poin 4. Yang kemudian poin 3-nya adalah E, poin 2-nya D, dan poin 1-nya adalah A. Karena paling rendah ya, baru dapat baru dapat berita yang belum jelas sudah merasa cemas, itu sudah sangat fatal sekali. Lanjut nomor 6. Proposal kerjasama yang dibuat oleh tim Anda sudah selesai dikerjakan dan siap dikirimkan via email kepada klien. Namun tiba-tiba salah satu anggota Anda mengatakan bahwa ternyata masih ada beberapa data yang belum diolah karena dia kurang memahami cara menggunakan program pengolahan data yang ada. Dalam kondisi tersebut, sikap Anda sebagai anggota tim adalah gitu ya. Jadi ketika sudah siap baru ngomong bahwa data di dalamnya itu ada yang masih belum diolah, itu kita sebagai anggotanya juga gimana gitu ya. Memintakan anggota tim untuk yang mengerti cara kerja program tersebut untuk mengajarinya. Tidak mau tahu, tetap memintanya mengolah data yang tersisa secepat mungkin. Yang C, meminta bantuan anggota tim lain untuk saling membantu mengolah data yang tersisa. Yang D, mengerjakan sendiri data yang tersisa agar dapat selesai tepat waktu. Yang E, memarahi anggota tersebut karena tidak melaporkan data yang belum diolah. Jawaban yang paling benar tentu saja meminta bantuan anggota tim lain untuk saling membantu ya. Bedanya dengan meminta anggota bedanya dengan A, kalau yang A itu meminta untuk mengajari, nanti waktunya akan semakin lama dibandingkan dengan yang C. Jadi C punya 5 poin dan yang A adalah 4
poin. Poin ketiganya adalah yang tiganya yang tidak mau tahu, pokoknya tetap mintanya buat mengolah data bagaimanapun caranya, minta bantuan atau bagaimana terserah gitu ya. Kemudian yang D itu, yang poin 2 adalah mengerjakan sendiri. Ini bukan cara kerja yang sehat ya kalau apa-apa dikerjakan sendiri gitu. Yang apalagi yang memarahi ya, karena tidak ada gunanya. Mungkin kalau menegur boleh, tapi kalau sampai memarahi itu ya untuk apa ya. Yang ketujuh, Anda adalah seorang karyawan di perusahaan konstruksi bangunan. Anda dan senior Anda diminta pimpinan untuk meninjau jalannya proyek di luar kota, namun menjelang 3 hari terakhir pengawasan, senior Anda tidak pernah muncul di lapangan karena berbagai alasan. Padahal laporan kerja yang harus diberikan harus dibuat seobjektif mungkin. Sikap Anda adalah yang A, berani berkata tegas dan segera melaporkan perbuatan senior tersebut kepada atasan. Yang B, membiarkan saja hal tersebut karena menyelesaikan laporan proyek adalah prioritas saya. Yang C, menyebarkan gosip di antara karyawan mengenai sikap kerja senior tersebut di lapangan. Yang D, menyelesaikan tugas pengawasan sebagaimana mestinya, sedang mengingatkan senior akan tugas kerjanya dan sambil mengingatkan. Yang E, tetap memberikan laporan kerja sebaik mungkin demi jalannya proyek meskipun merasa sangat kesal. Jawaban yang paling betul adalah yang D. Itu ya, kita tetap mengerjakan sebagaimana mestinya dan mengingatkan senior agar menyelesaikan tugas kerjanya. Atau poin yang kedua adalah B, bisa ini yang keempat ya. Kemudian yang ketiga adalah yang poin 3-nya yang E. Yang keempat ya bukan 4 poin ya, 2 poin adalah yang A dan 1 poin adalah menyebarkan gosip. Suatu hal yang sangat tidak perlu adalah menyebarkan gosip. Nomor 8, suasana di lingkungan tempat tinggal Anda memanas karena ada salah seorang tetangga yang dengan sengaja membangun pagar pembatas jalan karena merasa bagian jalan tersebut merupakan tanahnya. Akibatnya warga jadi tidak bisa melintas dan menjadi perdebatan antara warga. Sikap Anda adalah yang A, berusaha mengingatkan warga tersebut agar tidak bersikap egois dan segera membuka jalan. Yang banyak typo ya, ke jalan. Yang kedua, menahan diri untuk terlibat dalam masalah tersebut. Yang ketiga, melaporkan hal tersebut pada pihak berwenang agar warga tersebut mendapat teguran keras. Yang D, bersama warga lainnya langsung merusak pembatas jalan tersebut. Yang E, mengajak Pak RT dan perwakilan warga yang bersengketa untuk duduk mencari solusi. Tentu saja jawaban yang paling tepat adalah yang E. Karena kita harus berkepala dingin dalam menghadapi suatu permasalahan. Yang kedua adalah 4. Yang A ya, mengingatkan warga untuk tidak egois. Yang ke poin 3 adalah yang C, melaporkan. Poin 2 itu adalah menahan diri atau bersama-sama merusak, itu lebih baik daripada menahan diri gitu. Kalau menahan diri tidak peduli, kalau merusak ada pedulinya meskipun salah. Yang paling tepat itu adalah yang berdiskusi. Sebagai seorang pemborong, pengalaman Anda mendapatkan seorang klien yang tiba-tiba ingin merubah barang pesanannya karena suatu alasan. Namun barang-barang tersebut cukup langka di pasaran. Sikap Anda adalah yang A, menolak mengganti barang tersebut dengan memberikan alasan yang logis. Yang kedua, menginformasikan pada klien mengenai kendala yang ada dan meminta kebijaksanaannya. Yang C, menghubungi rekan sesama pemborong untuk membantu mencari barang yang diminta. Yang D, menyarankan klien untuk mengganti barang yang diminta dengan barang lain yang lebih mudah didapatkan. Yang E, mencoba memenuhi semua permintaan klien meskipun jumlahnya tidak sesuai permintaan. Yang paling tepat adalah yang
C sebagai pemborong, kita harus berusaha menghubungi rekanan lain ya, pasti ada yang punya barangnya, meskipun susah tapi kita harus berusaha terlebih dahulu. Poin 4-nya adalah yang D, mengganti barang diminta dengan barang lain yang lebih mudah didapatkan. Poin 3-nya yang B, meminta kebijaksanaan. Poin 2-nya adalah yang A, itu ya karena alasan logis. Yang poin satunya adalah E. Tuh, meskipun kita kalau kita menyanggupi, kita harus berusaha maksimal ya dengan cara menghubungi itu. Jangan ya udahlah seadanya gitu. Itu tidak baik juga. Nomor 10, saat Anda dipercaya menjadi panitia pembagian jatah kurban, Anda melihat antrian yang mengular, ini mengular ya. Dan beberapa pengantri banyak typo, mulai tidak sabaran, sementara loket pembagian hanya ada 2. Sikap Anda adalah, jika memungkinkan akan membuka loket tambahan agar antrian tidak terlalu panjang, membagikan air minum gratis dan peneduh darurat sehingga mengantri tidak terlalu lemah menunggu. Membuat nomor antrian dan panggilan bergilir sehingga antrian tidak terlalu gampang, meminta saran dari rekan panitia lain agar segera dicarikan solusinya, meminta pengantri untuk bersabar dan mengantri dengan teratur agar pelayanan dapat berjalan lancar. Jawabannya adalah untuk mengatasi yang mulai tidak sabaran, berarti memberikan nomor antrian agar tertib. Yang kedua, kalau bisa membuka loket, itu ya, membuka loket. Kalau bisa, yang ketiga, pilihan yang ketiga adalah yang B, untuk pembagian air minum. Poin keduanya adalah meminta saran dari kanan, itu terlalu lama ya. Kemudian yang E adalah yang 1, karena kalau sudah kepanasan, sudah berdesak-desakan, disuruh untuk bersabar agak susah ya, kecuali ada solusi yang jelas, yaitu memberikan nomor. Kalau nomornya belum dipanggil ya belum. Ya, itu saja untuk video kali ini. Nanti kita ketemu lagi di video soal-soal TKP selanjutnya, atau di video lain tentang bukan hanya TKP ya, tapi TIU ya. Bisa klik link di atas. Nah, di atas ada link playlist dari tes potensi akademik, tes intelijensia umum ya. Mohon maaf ya, inget ya TPA terus ya. Saya akhiri, terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.